Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Anda sedang bersama dengan saya dalam program Roti Hidup. Dan saya sungguh bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk tetap boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mengajak kita melihat di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku, aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengingat pengalaman pada waktu saya kuliah dulu. Saya mengenal sebuah coklat yang bernama Kinder Überraschung dalam bahasa Jerman. Saya mengenal coklat ini karena keponakan saya sangat menyukainya. Yang menarik bukan soal rasa coklatnya, karena saya tahu di mana-mana coklat rasanya sama begitu ya. Lalu apa yang membedakan? Karena di dalamnya ada sebuah kejutan. Kok bisa? Iya, karena pada saat kita menghabiskan lapisan luar coklatnya, maka di dalamnya kita bisa menemukan sebuah mainan yang tertutup dengan rapi. Kita tidak pernah tahu mainan apa itu sampai kita membukanya dan kemudian merakitnya. Itulah kejutannya. Dan saya tahu bahwa di dalam hidup seperti halnya coklat tersebut, kadang kita juga bisa berjumpa dengan banyak kejutan-kejutan. Barangkali kejutan itu sesuatu yang menyenangkan, tapi acap kali kejutan itu justru sesuatu yang membuat kita merasa susah. Seperti halnya situasi yang masih terus kita alami sampai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang sedang dihadapi oleh Ayub hari itu. Dia mengalami sebuah kejutan yang luar biasa, karena sebelumnya dari seorang yang memiliki segala sesuatu, disebut sebagai orang yang paling kaya di tanah Uz, tiba-tiba dia kehilangan semuanya dalam satu hari. Dia kehilangan ternak, dia kehilangan bahkan semua anak-anaknya. Lalu dia juga kehilangan relasi dengan istrinya. Dan terakhir dia juga mendapatkan penyakit yang begitu mengerikan di sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tentu saja kejutan itu tidak menyenangkan bagi Ayub. Ayub bergumul, Ayub bertanya, Ayub mencari jawaban atas itu semua, tetapi dia tidak menemukannya. Kalau kita membaca pasal 19 secara keseluruhan, itu berisi kebingungan Ayub akan situasi hidupnya itu. Dia tidak mengerti apa yang Allah perbuat, dia juga tidak bisa mengerti penghiburan dari teman-temannya. Karena itu kita membaca kisah ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi itu, kita bisa melihat ada sebuah perubahan pada saat kita membaca ayat yang ke-25. Ada sesuatu yang terjadi dan mengubah sudut pandang Ayub. Kita baca kembali ayat itu yang berkata seperti ini ya. Ayat yang menjadi sebuah titik balik penting. "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah," dan seterusnya. Hal pertama yang Ayub lihat dan dia kemudian memutuskan untuk mengubah pandangan hidupnya adalah sebuah kebenaran ini, yaitu bahwa hidup tidak selalu berwarna terang. Karena itu percayalah pada Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, saya yakin tidak ada seorang pun yang mengharapkan hidupnya akan berjalan di dalam kesusahan dan penderitaan. Kita semua berharap hidup kita berjalan dengan mulus, tetapi siapa yang bisa menjamin? Akan halnya Ayub pun demikian. Pada awalnya barangkali dia berpikir hidupnya akan cerah, tetapi satu perubahan mengubah hidupnya dengan begitu cepat. Perubahan seperti itu tidak mudah. Dan Ayub belajar dalam kebenaran hidup ini bahwa tidak selalu hidup berwarna terang. Tetapi ada satu hal yang penting, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi pada ayat-ayat yang sama, kita juga berjumpa dengan kebenaran yang lain, yaitu hidup tidak selalu berwarna gelap. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Dalam sebuah perjalanan, kita akan sering berjumpa dengan cuaca yang gampang berubah dengan cepat.
Satu ketika cuaca sangat cerah, tapi seketika juga bisa berubah menjadi gelap. Itulah hidup. Tetapi kondisi yang gelap, badai, bukanlah sesuatu yang akan berjalan seterusnya. Karena satu titik dia akan berhenti dan akan muncul pelangi di atasnya. Itulah gambaran yang Ayub percayai. Ada dua hal penting seperti yang saya katakan tadi. Hidup tidak selalu berwarna cerah, tetapi hidup juga tidak selalu berwarna gelap. Karena itu percayalah. Bagaimana kita menyatukan dua kepingan ini? Tidak mudah memang. Tapi ada satu pribadi yang sanggup, yaitu Kristus. Di dalam Dialah kita menemukan kedua hal itu berpadu dengan begitu harmonis. Memang hidup tidak selalu berwarna gelap. Memang juga hidup tidak selalu berwarna cerah. Tapi kita memiliki Kristus yang menyatukan dua warna itu menjadi sesuatu yang harmonis dan indah. Karena itu jangan pernah menyerah. Saat hidup kita terasa begitu berat, ingat, selalu ada harapan. Saat kita berjalan di dalam kondisi yang menyenangkan, kita perlu ingat juga bahwa kita memiliki Kristus yang menyatukan dua kepingan itu menjadi indah di dalam hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh terus berharap padanya di segala situasi. Kita mengerti ada Kristus yang menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya yakin Allah terus hadir bersama kita. Amin. Sampai berjumpa di dalam episode berikutnya dari Roti Hidup.